够了！我在法轮内级方面，我叫梅姬。当务之急，好一头护主的护主，都有弊端。这些法宝虽强，不能使用。偏要在于前。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegein Immortal episode ke-91. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Wanling berhadapan melawan para suku troll untuk menghadapi penetua leluhur suku troll. Singkatnya, Wanling telah menemukan penetua suku troll tersebut dan terjadilah pertarungan duel di antara mereka berdua yang sangat sengit, dan Wanling untungnya bisa memojokkan penetua leluhur suku troll sampai Wanling menggunakan bendera 1 miliar jiwanya, dan pada akhirnya membuat penetua leluhur suku troll terpojok dan ia menggunakan teknik luar angkasanya untuk menyedot Wanling keluar. Tetapi teknik ini sama dengan mengakhiri hidupnya sendiri karena kondisi dari penetua leluhur suku troll yang sudah sangat kritis. Setelah ia menggunakan teknik itu, ia pun meninggoy dan Wanling memasuki gerbang luar angkasa tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Wanling yang membuka harta karun yang sebelumnya telah ia dapatkan setelah mengalahkan penetua leluhur suku troll. Di sana Wanling menemukan adanya sebuah cairan emas yang berada di dalam sebuah teko, yang di dalam cairan itu memiliki kandungan kekuatan yang berpengaruh dengan tubuh dewa kunonya Wanling, dan Wanling berniat untuk memanfaatkan cairan emas ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya seorang wanita ataupun fragmen jiwa yang keluar dari sebuah artefak kuno. Wanita itu bernama Mei Meiji, kita sebut saja sebagai Mei. Mei di sana mencoba untuk menggoda Wanling menggunakan suaranya, tetapi tidak berpengaruh kepada Wanling, dan Wanling langsung menangkap wanita tersebut. Seketika membuat Mei menjadi panik dan meminta mohon kepada Wanling membebaskan dirinya karena ia yang telah terjebak di penjara selama ratusan tahun. Tetapi di sini Wanling yang melihat Mei ini merasakan kalau Mei ini memiliki kekuatan istimewa, yaitu berupa kekuatan pesona, yaitu kekuatan domain yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Tetapi Wanling tidak terlalu ingin untuk mengurusi Mei ini karena Wanling masih ada urusan yang lebih serius, yaitu mengurusi Limuan. Setelah itu pun Wanling memasukkan semua harta dari penetua leluhur suku troll dan langsung mencoba untuk kembali ke tempat dari Suzaku-star. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Zoro sekarang yang sedang bermain bersama harimau putihnya untuk menangkap beruang liar. Harimau putihnya Zoro dengan sangat hebat mampu menangkap beruang tersebut, dan juga tak lama setelah itu adanya penetua Tieyen yang sedikit khawatir kepada Zoro yang bermainnya sangat berbahaya. Tetapi tak lama kemudian Wanling tiba di tempat mereka yang membuat Zoro pun menjadi sangat senang. Tetapi setelah itu tampak Zoro merasa kecewa kepada Wanling karena Wanling tidak membawakan binatang peliharaan barunya, yaitu harimau yang lebih besar lagi. Tieyen juga mengingatkan kepada Wanling bahwasanya Wanling sebelumnya telah membuat janji kepada Zoro untuk mencari harimau baru. Wanling yang mendengar itu baru teringat dan sebenarnya ia telah lupa dengan janji tersebut. Sebagai gantinya Wanling mengajak kepada Zoro untuk melakukan petualangan mencari harimau baru. Singkat cerita, Wanling pun membawa Zoro pergi
keluar angkasa menggunakan kompas bintang, yang alasan sebenarnya Walin membawa Zoro bersamanya karena Walin ingin mencari tempat yang lebih tenang daripada Suzakusar. Walin sangat sadar jika mereka tetap berada di Suzakusar, maka hal itu akan memancing banyak orang kuat untuk menemui dirinya karena Walin yang telah mengalahkan Li Yuanfeng dan juga penetua leluhur suku Troll. Artinya Walin akan diganggu oleh banyak orang, dan agar mereka aman, Walin mengajak Zoro untuk pergi ke bintang baru, yang singkatnya pun mereka telah sampai di sebuah bintang yang disebut sebagai bintang bulan. Zoro juga tampak begitu senang mendapatkan tempat tinggal baru ini. Dan di sana Walin mempersiapkan tempat tinggal mereka, yang membuat Zoro semakin senang dengan tempat ini. Tetapi Walin sendiri sekarang ia masih belum bisa bersantai seperti Zoro karena Walin ingin mempersiapkan diri untuk mengembalikan Limuan, yang kali ini Walin hanya tersisa waktu selama 6 tahun untuk menuju Zoro mencapai umur 18 tahun. Karena usia 18 tahun merupakan kebangkitan dari Nesken Soul-nya Limuan, dan Walin juga sadar hal ini akan memicu makhluk peri lagi yang Walin mau tak mau harus menghadapinya. Dan setelah itu Walin pun menepati janji kepada Zoro untuk memberikan harimau baru, dengan harimau baru ini berwarna ungu. Singkatnya, Walin telah memiliki rencana untuk menghadapi makhluk peri kembali, yang nantinya Walin akan mencoba untuk memberikan waktu kepada Limuan agar Limuan bisa mengambil alih tubuhnya Zoro. Singkat cerita, beberapa waktu telah berlalu dan kini tampak Zoro yang telah berusia 16 tahun. 慢点。 叔叔， Singkat cerita, di malam harinya Zoro mendapatkan sebuah mimpi yang bagi Zoro merupakan mimpi menyeramkan. Di dalam mimpi tersebut, Zoro melihat adanya Limuan yang tertutup oleh bongkahan es. Yang tak lama setelahnya, Limuan terbebas dari bongkahan es itu, yang seketika malah mengakibatkan Zoro seperti lenyap dalam mimpi tersebut, yang membuat Zoro pun terbangun dalam mimpinya. Di sana Zoro menceritakan kepada Walin mengenai mimpinya ini. Zoro menjelaskan di dalam mimpinya adanya seorang kakak perempuan, yaitu Limuan, yang sedang tertidur, tetapi setelah ia terbangun dirinya seperti merasa hilang, dan Zoro yakin kakak perempuan tersebut berada di dalam tubuhnya. Walin yang mendengar penjelasan dari Zoro menyadari kalau ini merupakan pertingkaian antara kesadarannya Zoro dan juga kesadaran Limuan yang saling bentrokan untuk mengambil alih kesadaran dari tubuhnya Zoro. Hal ini pun membuat Walin menjadi bimbang karena jika Walin mengambil Nesken Soul-nya Limuan dari tubuhnya Zoro, maka semua usaha Walin selama ini akan sia-sia. Tetapi jika tidak, maka Zoro yang akan malah menghilang. Singkatnya, Walin pun mencoba untuk mencari solusi dari masalah ini, yaitu dengan Walin yang melakukan retreat. Sedangkan Zoro menunggu di luar, dan Zoro juga keheranan kenapa Walin belum keluar dari tempat retreatnya dalam waktu yang sangat lama. Singkatnya, Walin pun telah menemukan solusi dari masalah ini, dan lalu pun Walin menjelaskan kepada Zoro mengenai situasi yang terjadi. Walin menjelaskan kepada Zoro bahwasannya di tubuhnya Zoro adanya seseorang yang bernama Limuan sedang tertidur, dan juga Walin memberitahu kalau itu merupakan kekasihnya Walin. 那确实有一个人，你的感觉没错。 是你的爱人，所以 Dan sebenarnya Walin mengakui kesalahannya karena Walin kira Zoro itu merupakan Limuan yang masih anak kecil dan tidak memiliki ingatan. Tetapi ternyata dugaan Walin salah, Zoro merupakan Zoro dan Limuan ternyata masih belum bangun. Dan jika Limuan bangun, maka hanya salah satu orang yang bisa menguasai tubuhnya Zoro ini, antara Limuan ataupun Zoro. Walin pun memberikan jalan tengah dalam masalah ini, yaitu dengan menyarankan kepada Zoro untuk menyerahkan tubuhnya kepada Limuan sementara waktu, dan setelahnya Walin akan mencarikan wadah baru untuk Zoro. Mendengar hal itu pun membuat Zoro menjadi sedih dan juga terpukul karena tentu saja tubuhnya sendiri tetapi malah akan diambil orang lain. Karena situasi yang canggung, Walin pun menyarankan kepada Zoro untuk pergi beristirahat. Setelah itu Walin pergi, dan di sini Walin sebenarnya masih bimbang apakah keputusannya ini merupakan keputusan yang benar, dan Walin juga penasaran apakah Limuan setuju dengan keputusan Walin sekarang. Sedangkan untuk
Zoro memilih untuk mengikuti keputusan Walin sebelumnya. Tetapi secara bersamaan sebenarnya Zoro masih berat hati dengan keputusan ini. Zoro masih belum ingin berpisah dengan harimau putihnya. Zoro juga meminta kepada harimau putihnya untuk tetap selalu mengingat dirinya, dan juga Zoro berjanji kepada harimau putih bahwasanya selama ia nantinya akan tertidur, maka Zoro menitipkan pesan kepada Paman Wanglin untuk membebaskan harimau putih yang nantinya setelah Zoro terbangun mereka mungkin akan bisa bertemu kembali. Tetapi harimau putih ternyata ia tidak ingin berpisah dengan Zoro, dan harimau putih mencoba untuk melindungi Zoro, yaitu dengan mencari buah jiwa yang setelah harimau putih mendapatkannya ia langsung menyerahkannya kepada Zoro, menyuruh kepada Zoro untuk memakannya agar mencegah rencananya Wanglin. Tetapi tiba-tiba saja Wanglin muncul dan langsung menghancurkan buah tersebut. 让我把这个吃下去。好一头无主的虎。 Dan juga membuat Wanglin jengkel karena harimau putih ini sangat setia kepada Zoro sampai melakukan sesuatu tindakan di luar pengawasannya. Zoro meminta maaf kepada Wanglin dan meminta kepada Wanglin untuk tidak melukai harimau putihnya. Tetapi Wanglin ternyata tidak berniat untuk menghukum harimau putih, melainkan Wanglin menyembuhkan harimau putih dari luka-luka yang ia alami akibat sebelumnya ia mencoba untuk mencari buah tersebut. Setelah itu pun Wanglin pergi dari sana. Sekaligus di sana Zoro juga mengatakan kalau ia tidak akan melawan Wanglin dan akan tetap berada di rencana mereka sebelumnya. Tetapi Wanglin meresponnya dengan diam karena Wanglin juga sadar pilihannya ini merupakan pilihannya sangat egois. Hari-hari telah berlalu dan tampak kondisinya Zoro yang semakin mudah kelelahan dan sering mudah tertidur dalam waktu yang lama. Dan Wanglin mengetahui alasannya kenapa, karena perebutan kesadaran antara Limuan dan juga Zoro yang mengakibatkan tubuhnya Zoro kelelahan dan sering mudah tertidur. Tetapi Wanglin tetap berada di rencananya, yang di sini Wanglin juga telah mempersiapkan beberapa rencana dan juga persenjataan untuk menghadapi makhluk peri nantinya. Singkat cerita, hari terbangunnya Limuan akhirnya telah tiba, yang di sini juga Zoro telah bersiap-siap sambil Zoro juga meminta kepada Wanglin untuk menceritakan dirinya kepada Limuan jika nantinya Limuan telah terbangun. Wanglin menyetujui permintaan dari Zoro dan juga Wanglin sedikit menceritakan latar belakang pertemuan Wanglin bersama dengan Limuan, yang dimana sebenarnya pertemuan di antara mereka merupakan pertemuan yang sangat tidak disengaja, yang waktu itu Wanglin baru pertama kali tiba di lautan siluman, dan setelah pertemuan pertama mereka malah bertemu lagi di pertemuan kedua, yang di pertemuan kedua itu justru Limuan berjasa bagi hidupnya Wanglin, yang semenjak saat itu juga Wanglin entah mengapa seperti memiliki perasaan spesial kepada Limuan ini, dan untuk pertama kalinya perasaan spesial itu membuat Wanglin menjadikan Limuan sebagai seseorang yang ingin ia lindungi seperti orang tuanya. Dan di saat bersamaan juga kesadaran Limuan perlahan mulai terbangun dan tubuhnya Zoro mulai tertidur, yang di sini Limuan juga telah mendengar pengakuannya Wanglin terhadap dirinya. Hal itu membuat Limuan terharu dan meneteskan air matanya, dan juga tanpa setelah itu perlahan tubuhnya Limuan hampir terbangun dengan membuka matanya. 便要在于前。 Wanglin juga secara bersamaan menyadari Limuan terbangun dan bertanya kepada tubuhnya Zoro apakah kau Limuan ataupun Zoro. Tetapi ternyata di luar dugaan Wanglin ternyata itu masih Zoro. Dan juga setelah itu badai gelap telah muncul yang bertanda sebagai makhluk peri akan tiba. Tetapi di sana Zoro tampak kecewa kepada Wanglin karena Zoro yang menganggap Wanglin sebagai pembohong. Namun sayangnya sebelum mendapatkan penjelasan dari Zoro mengapa Zoro menuduh Wanglin sebagai pembohong, ceritanya malah bersambung cuy. Dan untuk cerita selanjutnya akan kita lanjutkan di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang tak nyata, yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita, yang hanya sebatas cerita karangan saja. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 够了，我在排了那几泡面，我想背起。当务之急，好一头无主的虎，都有弊端。
这些法宝